Halo semuanya, Valar Morgulis. Episode 6 HOTD yang berjudul The Princess and the Queen baru aja dirilis. Langsung aja kita bahas. Kita mau rekap dulu apa yang terjadi di episode 6. Tentunya ini akan mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, bagusnya nonton aja dulu, ntar baru balik lagi ke video ini. Oke, kita langsung mulai aja rekapnya. Episode 6 ini settingnya maju 10 tahun setelah episode 5, dimana di sini kita udah nggak ngeliat Millie Alcock, Emily Carey, Theo Nate, dan Savannah Stein karena mereka udah digantikan dengan aktor dewasa. Ada Emma Darcy sebagai Rhaenyra, Olivia Cooke yang meranin Queen Alicent, John Macmillan sebagai Laenor Velaryon, dan Nana Blondell meranin Laena Velaryon. Episode ini bisa dibilang cepat banget pace-nya, dari satu episode ini aja udah terlalu banyak intrik politik dan kepentingan yang terjadi, sehingga kalau lewat sedikit saja akan susah mencerna jalan ceritanya. Tapi walaupun dikemas dengan cepat, writingnya masih ditulis dengan rapi. Sesuai judulnya, The Princess and the Queen, episode ini berfokus pada ketegangan antara dua keluarga yaitu Rhaenyra dan Alicent. Diawali dengan adegan kelahiran anak ketiga dari Rhaenyra. Pas di adegan ini saya applause banget dengan acting Emma Darcy karena berkat penampilannya yang totalitas, saya jadi ngira kalau dia lagi melahirkan beneran. Baru aja anaknya keluar, Alicent udah langsung mau ngeliat bayi Rhaenyra yang baru lahir itu. Karena nggak mau nyerahin bayinya ke Dayang, Rhaenyra memilih mengantarkannya sendiri ke Queen Alicent ditemani dengan Laenor. Waktu itu kita udah ngeh nih kalau Alicent lagi nyari something, tapi belum jelas apa yang dicari Alicent. Ternyata pas mereka ketemu, semuanya jadi jelas. Ketika Rhaenyra ngeliatin anaknya ke King Viserys ayahnya, King Viserys mengatakan bahwa anak itu punya hidung yang mirip dengan Laenor. Sebaliknya, Queen Alicent malah mengatakan pada Laenor untuk terus berusaha supaya bayinya mirip dengan dia. Laenor secara sepihak memberi nama bayi yang baru lahir itu dengan nama Joffrey, nama mantannya yang di episode kemarin meninggal dibantai Ser Criston Cole. Rhaenyra saat itu udah punya 3 anak, Jaehaerys, Lucerys, dan Joffrey Velaryon yang gak ada satupun dari mereka yang berambut putih seperti Laenor atau Rhaenyra. Well, seperti yang kita tahu, Laenor gak nafsu sama perempuan, jadi gak mungkin dia bisa menghamili Rhaenyra. Namun Rhaenyra harus punya suksesor untuk mempertahankan klaimnya. Rhaenyra dan Laenor ternyata masih menjalankan kesepakatan. Selama Laenor mengakui kalau itu anaknya, Laenor bebas untuk bercinta sesuka hatinya dengan siapa saja. Jadi siapa ayah dari anak Rhaenyra yang sebenarnya? Kuat dugaan, ketiga anak Rhaenyra adalah anak dari Sir Harwin Strong, Lord Commander City Watch, anak dari The Hand of the King, Lionel Strong. Tentunya desas-desus ini udah beredar dan jadi gosip setiap hari di King's Landing. Sedangkan Queen Alicent dan King Viserys saat itu udah punya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak tertuanya yaitu Aegon. Anak kedua namanya Aemon, dan anak ketiga namanya Helaena. Ketiga anak mereka punya rambut perak seperti ciri khas Targaryen, sementara anak-anak Rhaenyra berambut coklat. Mereka berempat kecuali Helaena di suatu kesempatan bersama-sama mendatangi Dragon Pit untuk belajar mengendalikan naga. Kala itu yang punya dapat giliran adalah Jaehaerys dengan naga mudanya yang bernama Vermax. Sedangkan Aegon udah punya naga bernama Sunfire. Namun di episode ini namanya aja yang disebutin. Mereka bertiga pun kompak ngeprank Aemon, anak bungsu Alicent, bahkan Aegon mempermalukan adiknya sendiri dengan memberikannya babi yang dikasih sayap, karena Aemon gak punya naga. Alicent yang gak terima Aemon dibully oleh anak-anak Rhaenyra kemudian mengkonfrontasi King Viserys dengan membawa masalah yang lebih besar. Alicent kembali mempermasalahkan anak-anak Rhaenyra. Punya 1 anak haram mungkin kesalahan, tapi kalau sampai 3 anak, menurut Alicent, itu udah penghinaan kepada kerajaan, kepada King Viserys dan House Velaryon. King Viserys kayak nggak mau menerima kebenaran itu dengan mengatakan bahwa cara kerja alam kadang-kadang misterius. Karena King Viserys nggak bisa diajak bicara, Queen Alicent curhat pada Ser Criston. Dia heran dengan Rhaenyra karena memamerkan hak warisnya tanpa malu. Padahal semua yang ada di King's Landing bisa ngeliat jelas apa yang udah dia perbuat. Ser Criston juga benci banget dengan Rhaenyra. Kayaknya 10 tahun berlalu setelah cintanya ditolak, dia belum bisa move on juga. Setelahnya, Alicent menemui Aegon dan memperingatkannya untuk nggak memperlakukan Aemon seperti itu lagi. Dia mengatakan pada Aegon persis seperti yang Otto ayahnya katakan di episode 5 kemarin, bahwa ketika Rhaenyra akan naik tahta, maka dia akan membunuh mereka semua, dan Alicent menekankan pada Aegon anaknya bahwa dia harus bersiap menjadi raja. Di lapangan, Ser Criston sebagai Kingsguard ditugaskan melatih cucu-cucu King Viserys. Namun nyatanya itu nggak memuaskan Ser Harwin yang melihatnya. Jadi Ser Criston pun menyuruh Aegon sparring melawan Jaehaerys. Ser Criston melatih Aegon sedangkan Jaehaerys dipegang oleh Ser Harwin.
Karena Aegon lebih tua dan lebih kuat, tentunya ini akan menjadi pertarungan yang gak adil. Sehingga Ser Harwin pun menyela. Ser Criston memancing Ser Harwin dengan mengatakan kebanyakan pria akan lebih protektif pada sepupunya, saudaranya, atau anak laki-lakinya. Ser Harwin pun langsung terprovokasi dan menyerang Ser Criston hingga babak belur. Aksi itu seakan memperjelas bahwa memang Ser Harwin adalah ayah dari anak-anak Rhaenyra. Karena insiden ini, Lionel pun terlibat perdebatan dengan anaknya tentang hubungannya dengan Rhaenyra yang terlalu dekat. Bahkan akibat dari perbuatannya itu bisa membuat dia, Rhaenyra, dan juga anak-anaknya bisa dihukum mati. Memang gak pernah sedikit pun dari mulut Ser Harwin keluar kalimat bahwa itu adalah anak-anaknya. Dia bersikeras bahwa itu cuma gosip yang ada di King's Landing. Rhaenyra lagi berada di kamarnya ketika Laenor masuk dengan sedikit mabuk. Kabar perang berkecamuk di Stepstone membuat dia ingin turun berperang kembali seperti yang lalu. Tapi Rhaenyra memerintahkannya untuk tetap di King's Landing, mengingat rumor tentang anak-anak mereka udah berkembang jauh. Rhaenyra nggak mau Laenor meninggalkannya dalam badai sendirian. Sementara itu, Daemon Targaryen juga menjalani hidupnya dengan Laena Velaryon yang udah jadi istrinya. 10 tahun berselang, mereka udah punya 2 anak perempuan, yaitu Rhaena dan Baela. Laena juga lagi mengandung anak ketiga mereka. Saat itu mereka lagi di Pentos. Daemon memilih untuk menjauh dari kehidupan keluarga kerajaan dan hidup di sana dengan mendapatkan keramahan dari seorang lord bernama Block. Daemon mendapatkan tawaran jika dia membantu Lord Block untuk mengusir Triarki kembali yang saat ini bersekutu dengan bangsa Dorne di Stepstone, maka Daemon akan mendapatkan banyak emas sebagai imbalan. Tentunya mudah bagi Daemon, di samping ada Caraxes, kali ini naga terbesar dan tertua yaitu Vhagar menjadi tunggangan istrinya. Daemon setuju, tapi Laena menolak. Sementara Daemon masih belum bisa memutuskan akan turun lagi ke Stepstone atau tidak, di King's Landing pembahasan itu menjadi hot issue di Small Council. Rhaenyra menyayangkan Stepstone gak dibuat area pertahanan setelah Daemon memenangkannya 10 tahun yang lalu sampai akhirnya direbut kembali. Queen Alicent mengatakan itu membutuhkan biaya yang besar. Padahal menurut Rhaenyra, perang akan mengeluarkan biaya berkali-kali lipat. Setelah meeting, Rhaenyra mengajukan proposal kepada Queen Alicent. Karena hubungan dua keluarga ini makin renggang, dia menawari pernikahan antara Jaehaerys dan juga Helaena. Sebagai ahli warisnya, anak-anak mereka akan menjadi penguasa Seven Kingdom. King Viserys senang banget, beda dengan Queen Alicent. Jaehaerys itu kan anak haram, menyetujui lamaran itu sama saja menghina kerajaan dan keluarganya sendiri. Setelah King Viserys kembali ke kamarnya, Lionel Strong menghadap dan mengajukan pengunduran diri karena sikap anaknya yang gak terhormat, menyerang seorang Kingsguard di depan King Viserys. Lionel mau membayar ini semua sebagai hukuman, tapi King Viserys gak setuju karena udah 10 tahun ini, Lionel Strong udah memberikan masukan yang bijak dan gak memihak diri sendiri. Menurut King Viserys, dicabutnya jabatan Ser Harwin sebagai Lord Commander City Watch dan dipulangkan ke Harrenhal udah cukup sebagai hukuman. Lionel Strong mengatakan ada aib yang bisa merusak reputasi kerajaan dan house-nya sendiri, tapi dia nggak berani bilang yang sebenarnya. Queen Alicent udah senang nih, tapi King Viserys tetap nggak menerima pengunduran diri Lionel Strong. Tapi King Viserys mengizinkan Lionel mengantarkan anaknya kembali ke Harrenhal. Kalau King Viserys dapat nasihat dari Lionel Strong, Queen Alicent punya Strong yang lain yang memberinya masukan, yaitu Larys Strong, anaknya Lionel Strong. Larys secara terang-terangan mengatakan bahwa karena ayahnya menutupi apa yang dilakukan saudaranya, harusnya nggak ada tempat untuk ayahnya lagi di Small Council, apalagi menasihati King Viserys. Alicent pun membandingkan bahwa jika ada Otto ayahnya yang menjadi The Hand, tentunya King Viserys akan disampaikan hal yang sebenarnya. Tapi Larys mengingatkan Otto juga nggak bisa netral dalam hal ini. Larys sadar bahwa Queen Alicent tengah minim sekutu, jadi dia memutuskan untuk tetap memihak Queen Alicent. Sementara itu di Pentos, Laena tengah mengalami kesulitan dalam melahirkan. Bahkan Maester di sana pun udah berusaha semaksimal mungkin membantu Laena. Satu-satunya jalan, perut Laena dibelah untuk mengeluarkan bayinya. Tapi Laena bisa nggak selamat karena pendarahan yang hebat. Daemon pun menolak untuk menyelamatkan sang bayi. Karena malu nggak bisa melahirkan anak laki-laki untuk Daemon, Laena pun menghadap Vhagar dan berteriak Dracarys. Daemon datang untuk menyelamatkan Laena, tapi timingnya udah lewat. Laena dibakar oleh naganya sendiri. Pedih banget sih adegan ini. Ser Harwin kemudian pamitan dengan Rhaenyra. Jaehaerys, anak tertua mereka, bahkan seakan merasakan hubungan batinnya dengan Ser Harwin dan bertanya apakah Ser Harwin adalah ayahnya dan dia adalah seorang anak haram.
Rhaenyra mengatakan kau adalah Targaryen, itu aja yang penting. Dengan perginya Ser Harwin dari King's Landing, membuat Rhaenyra nggak bisa lagi tinggal di King's Landing. Dia ngajakin Laenor yang lagi main pedang dengan pacarnya. By the way, Laenor ini hobi banget main pedang, anjay. Rhaenyra mengajak Laenor pergi ke Dragonstone, hal yang seharusnya mereka lakukan sejak dulu. Larry Strong punya rencana sendiri untuk membantu Queen Alicent. Dia meyakinkan para kriminal untuk menebus kesalahan mereka. Sekelompok kriminal itu ternyata ditugaskan untuk mengikuti The Hand dan Sir Harwin ke Harrenhal. Kita ngelihat pada malam hari kastil mereka dibakar yang menyebabkan Sir Harwin dan Lionel meninggal karena terjebak di dalam. Di ending tragedi, kelihatan kalau orang-orang Larry Strong bakal menduduki kastil. Queen Alicent yang mendengarkan kabar itu langsung kaget karena Larys bergerak terlalu jauh, bahkan tega membunuh ayah dan saudaranya sendiri. Larys pun mengatakan bahwa Queen Alicent bisa memberikannya reward nanti setelah ini. Oke, mungkin di video ini saya cuma rekap episode 6 aja karena banyak banget hal-hal yang bisa kita breakdown. Habis ini saya akan susun dulu breakdown episode 6 yang bisa dibilang menjadi cikal bakal peristiwa Targaryen Civil War. Saya janji akan buat videonya, jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update videonya karena serial ini makin kesini makin seru dan mendebarkan. Saya Besa Putra, Valar Morghulis.